Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fahinda. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep stratigrafi. Untuk outline yang akan dibahas yaitu ada definisi stratigrafi, hukum stratigrafi, korelasi, konsep sekuens stratigrafi, dan terakhir adalah aplikasinya. Untuk definisi, stratigrafi berasal dari kata strati dan grafi. Strati itu ya nama lainnya ada sternere, stratum, strata yang berarti lapisan. Sedangkan grafi dari graphicus berarti gambaran. Gambaran lapisan yaitu ilmu yang mempelajari gambaran lapisan-lapisan batuan. Secara lengkapnya, suatu ilmu yang mempelajari gambaran serta hubungan antar lapisan batuan dan dengan batuan lainnya dalam ruang dan waktu geologi. Hubungan antar lapisan terdiri dari hubungan lateral dan hubungan vertikal. Pengertian hubungan lateral yaitu pelamparan lapisan batuan yang mencerminkan pola perubahan yang dipengaruhi keadaan cekungan yang merupakan aspek ruang. Sedangkan hubungan vertikal merupakan hubungan yang mencerminkan kedudukan satu perlapisan terhadap perlapisan di atas atau di bawahnya. Ini merupakan aspek waktu. Ini merupakan contoh gambaran lapisan sedimen. Di sini kita bisa mempelajari hubungan stratigrafinya antar lapisan. Ini merupakan gambar atas lingkungan sedimen di mana suatu lapisan sedimen terbentuk. Kemudian kita akan membahas hukum stratigrafi. Yang pertama ada superposisi. Menurut Steno 1669 yang diperbarui oleh Anthony 1955, berbunyi law of superposition, yaitu the younger strata at the top in an undisturbed sequence of sedimentary rocks, yaitu pada keadaan normal lapisan yang lebih muda berada di atas lapisan yang lebih tua. Sini ditekankan pada waktu pengendapan lapisan bukan batuan, kondisi normal atau belum mengalami gangguan. Misalkan sudah terlipat atau tersesarkan, di situ sudah mengalami gangguan. Kemudian hukum yang kedua ada horizontality atau datar. Menurut Steno 1669 di mana suatu lapisan akan diendapkan secara horizontal yang dimodifikasi oleh Anthony 1955 berbunyi law of horizontality, sedimentary strata are laid down nearly horizontally and are essentially parallel to the surface upon which they accumulate. Jika sudah tidak horizontal berarti sudah mengalami gangguan. Ini hanya pada keadaan normal. Kemudian hukum yang ketiga ada original continuity atau kesinambungan oleh Steno 1669 dan dimodifikasi oleh Anthony 1955 berbunyi law of original continuity. The original continuity of water-laid sedimentary strata is terminated only by pinching out against the basin of deposition at the time of their deposition. Jadi itu pada dasarnya suatu lapisan itu akan diendapkan menerus walaupun tidak terlihat. Ya, ini sebenarnya ini menerus tapi ini mengalami erosi seperti contoh yang digambar. Hukum yang keempat ada faunal succession atau urutan fauna. Menurut AB 1777 berbunyi fossil differ according to the geological age. Jadi tiap umur itu dicirikan oleh fosil tertentu. Fossil in lower formation are unlike those in the higher bed. Jadi fosil yang udah di lapisan bawah itu tidak sama dengan fosil yang ada di lapisan atasnya. Fossil faunas and flora succeed on another in a definite and determinable order. Prinsip ini menjadi dasar konsep biostratigrafi yang berkembang menjadi kronostratigrafi. Ini contoh ilustrasinya, misalnya di lapisan A ada mengandung fosil ini dan di lapisan B ada fosil yang berbeda seperti itu. Kemudian ada hukum strata identified by fossil menurut Smith 1816 di mana similar strata contain similar fossil. Jadi dari sini kita bisa melakukan korelasi. Jadi satu lapisan itu
misalnya di dua lokasi yang berbeda dan ternyata mengandung fosil yang sama, jadi itu merupakan lapisan yang sama. Strata can be distinguished by their characteristic fossil. Kemudian perkembangan mulai tertarik pada urutan lapisan dari isi fosilnya. Ini merupakan bunyinya, bisa dibaca. Kemudian hukum uniformitarianism menurut Hutton 1785 atau James Hutton ya, berbunyi the present is the key to the past. In examining things present we have data from which to reason with regard to that which to happen hereafter. Jadi itu pasti gejala geologi itu berulang, di mana yang sekarang terjadi itu di masa lampau juga terjadi. Starting relationship menurut Charles Lyell 1830, yaitu batuan yang memotong itu pasti lebih mudah daripada yang dipotong. Contohnya yang date A ini lebih mudah daripada sandstone dan date B ini lebih mudah daripada fault B, seperti itu. Kemudian ada hukum Fasias menurut Gillespie 1836, jadi dibaca bunyi hukumnya di sini. Fasias are then developing the different kind of deposit sedimentary or other which can be produced simultaneously at given geological moment. Jadi Fasias itu bisa pada satu waktu pengendapan yang sama tapi berbeda Fasias, seperti itu. Ada hukum Walter, di mana Fasias yang pada dasarnya berarti perbedaan dari paleontologi dan batuan pada umur yang sama bisa dibedakan dari komposisi fisika, kimia, dan biologinya. Jenis-jenis ketidakselarasan ada non-conformity, angular unconformity, disconformity, dan paraconformity. Non-conformity ini merupakan ketidakselarasan batuan kristalin dengan batuan sedimen, sedangkan angular unconformity dicirikan dengan adanya sudut perlapisan yang berbeda. Ini sudah miring dan ini masih datar. Disconformity dicirikan dengan adanya batas erosional, dan paraconformity ini adanya gap pengendapan di mana lapisan bawah ini sudah tersingkap ke permukaan, kemudian mengalami sedimentasi lagi, tapi tidak ada jelas batas erosionalnya. Kemudian ada lithostratigraphy unit yang diperkenalkan pertama kali oleh Powell 1888, Direktur USA Geological Survey di Amerika. Ini menjelaskan yaitu the discrimination between rock stratigraphic unit is essential for the untuk klasifikasi dan penamaan batuan sedimen. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai korelasi. Korelasi menurut standar stratigrafi yaitu menghubungkan titik-titik kesamaan waktu. Bisa kita lihat ini satu welok dan welok lainnya. Ini kita bisa menghubungkan lapisan yang sama apabila mereka diendapkan pada waktu yang sama. Jadi kita bisa menentukan sekuens boundary-nya bagian bawah dan sekuens di atas, di mana maximum holding surface. Sebelumnya menentukan hal itu, kita harus menentukan system track agar tahu waktu-waktu pengendapannya. Jika kesebandingan mempunyai arti yang lebih umum, yaitu menghubungkan satuan-satuan stratigrafik tanpa mempertimbangkan kesamaan waktu. Ini beda dengan korelasi. Kalau korelasi ini mempertimbangkan kesamaan waktu. Jadi yang misalnya di data seismik ini top formasi yang warna biru ini dikorelasikan, yang pink dikorelasikan, biru muda dikorelasikan. Korelasi pada praktek atau operasionalnya adalah suatu operasi di mana satu titik dalam suatu kolom stratigrafi disambungkan dengan titik-titik yang lain pada kolom stratigrafi lainnya. Dan pengertian bahwa titik-titik tersebut terdapat pada bidang perlapisan yang sama menurut Kusumadinata, bukan kesamaan lithostratigrafi atau satuan batuan, formasi, dan lainnya. Korelasi itu meneruskan bidang perlapisan batuan atau lapisan batuan menurut Lohmann 1949. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep of sequence stratigraphy. Ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu ada accommodation space, sequence boundary, stacking pattern, system track yang terdiri dari low stand, transgressive, dan high stand.
accommodation space atau ruang akomodasi itu adalah tempat di mana sedimen itu diendapkan, dibatasi dari bagian bawah dan ada eustatic sea level dan harus terdapat sedimen supply. Jadi accommodation space ini bisa berubah dari misalnya ada subsidence, penurunan atau adanya penurunan sea level, itu bisa berdampak bagi si accommodation space itu sendiri. Jadi dari sini kita juga bisa tahu apakah terjadi progresi atau transgresi. Ini kita membahas ini batas sekuen boundary. Dari sini apabila terus mengalami pengendapan, jadi TS, kemudian maximum folding surface, dan kemudian menjadi sekuen boundary lagi. Ini awal mengalami accommodation below sediment surface, accommodation yang lebih kecil. Kemudian accommodation greater than sediment supply, berarti si ruang akomodasinya itu lebih besar, jadi retrogradasi. Dan kita mengalami progradasi lagi, di mana accommodation less than sediment supply, ruang akomodasi lebih kecil daripada supply sedimennya. Kemudian rate of sediment deposition is greater than rate of accommodation. Itu merupakan progradasi, di mana space available for accumulate sediment. Kemudian saya akan menjelaskan stacking pattern. Ini kita bisa lihat kapan terjadi agradasi, retrogradasi, dan progradasi dari gambaran respon log S-phase. Ini bisa dilihat, ini untuk agradasi ini hampir sama lurus, sedangkan yang retrogradasi di posisi ruang akomodasinya lebih kecil daripada supply sedimen, dia akan menghalus ke atas. Dan untuk yang di posisi lebih besar daripada akomodasi, dia akan mengkasar ke atas. Seperti itu. Ini yang sudah saya singgung sebelumnya, ada low system track, low stand, transgressive system, dan high stand system. Kalau low stand itu transgresi regresi terdiri dari atas endapan pantai, shelf, di atas SP fase awal ada fase akhirnya ada still stand, dan awalnya ada regression. Untuk transgressive system ada track suksesis transgressive berada di atas transgressive surface, batas atas MFS, high stand. Pertama falling, low stand, HST, low stand, transgressive, baru high stand. High stand itu nanti setelah sebelum maksimal folding surface. High stand itu track suksesis regresif fase awal, pertambahan akomodasi cepat, endapan agradasional, fase akhir, pertambahan akomodasi melambat, endapan progradasional, batas atas SP. Ini adalah gambar ilustrasi dari high stand and early LST, dan ini LST dan TST ini merupakan gambaran awal high stand, kemudian secondary, kemudian ini ada early low stand, kemudian dilanjutkan dengan transgressive system track. Seperti itu. Ini gambaran endapan yang terendapkan. Model dari stratigrafi urutan adalah kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara berbagai lingkungan pengendapan dan proses mengontrol. Untuk low stand itu diendapkan selama proyektil permukaan laut rendah, biasanya ditandai dengan sedimen tebal dan berbentuk kasar. Untuk transgressive system track
diendapkan selama periode kenaikan permukaan air laut, biasanya ditandai dengan sedimen tipis dan berputih halus. Sedangkan high extent diendapkan selama periode permukaan laut tinggi, biasanya ditandai dengan sedimen tebal dan berputih kasar. Dari memahami sistem track ini, kita bisa membuat model stratigrafi urutan untuk memahami sejarah geologi suatu wilayah. Dan kita bisa memprediksi dari sebelah mana reservoir geologinya. Ini perbedaan dari chronostratigraphy dan lithostratigraphy correlation. Bisa dilihat, yang B ini lithostratigraphy, dia hanya menghubungkan dari satu batuan yang sama. Sedangkan yang chrono itu mempertimbangkan dari titik-titik kesamaan waktu sehingga hasil korelasinya itu berbeda. Sekarang itu yang lebih dipakai adalah chronostratigraphy, di mana dia tuh berfokus mengkorelasikan suatu lapisan yang umurnya itu sama. Sedangkan yang lithostratigraphy itu berfokus mengkorelasikan litologi yang sama. Belum tentu si litologi itu diendapkan pada satuan yang sama, seperti itu. Jadi lebih baik memakai chronostratigraphy. Untuk aplikasi stratigrafinya sendiri, ada penentuan usia batuan. Stratigrafi membantu geologis menentukan usia relatif dan absolut batuan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti superposisi dan untuk umur relatif dengan kandungan fosilnya. Kemudian ada korelasi dan rekonstruksi geologis, memungkinkan untuk menghubungkan dan membedakan lapisan batuan di berbagai lokasi geografis sehingga memungkinkan rekonstruksi sejarah geologi suatu wilayah. Misalnya ada suatu lapisan yang terlipat kemudian tererosi, kita bisa melakukan korelasi dan rekonstruksinya dari memanfaatkan ilmu stratigrafi. Pencarian sumber daya alam, yaitu identifikasi potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral berdasarkan informasi stratigrafi, struktur, dan jenis lapisan batuan. Rekayasa geoteknik, yaitu untuk perencanaan konstruksi untuk memahami karakteristik tanah dan batuan di bawah permukaan. Studi lingkungan dan arkeologi, mempelajari dampak lingkungan dan pemahaman tentang sejarah lingkungan dari pola stratigrafi serta penemuan arkeolog yang tertanam dalam lapisan-lapisan batuan tersebut. Kemudian ada analisis paleoklimatologi, menggunakan stratigrafi untuk mempelajari perubahan iklim yang terjadi di masa lalu berdasarkan bukti-bukti dalam lapisan-lapisan batuan. Dan yang terakhir ada penelitian evolusi biologis, memahami sejarah evolusi kehidupan dalam mempelajari fosil-fosil yang tertanam dalam lapisan batuan. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila terdapat kesalahan kata.